Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Apa kabar? Lama tidak berjumpa, semoga semua sehat ya. Minggu yang lalu saya ke Purwokerto, ziarah ke Gua Maria Melung. Itu naik dari Purwokerto sekitar 1 jam. Setelah turun saya malah lemas lalu dijamu dengan pesta oleh Keuskupan Purwokerto, makanan yang enak, daging, udang, macam-macam, ikan, sama sekali tidak berminat. Maka saya hanya makan sup saja, sorenya pun tidak berminat makan. Pertanda apa? Pertanda saya sakit. Maka hari berikutnya saya datang kepada dokter untuk mencari pertolongan, lalu diberi obat yang begitu banyak, 8 macam ya. Saudara-saudara yang terkasih, minggu sebelumnya saya keliling mengunjungi para imam muda dari Serikat Yesus. Saya pinjam mobil dari Semarang sampai Sukorejo, mobilnya mogok sekitar jam 7 malam. Macet, bunyi, tetapi nggak mau jalan. Konon katanya kanvas koplingnya habis. Untung masih bisa saya dekatkan dengan sebuah bengkel, tetapi hanya bengkel tambal ban, sehingga tidak bisa memperbaiki. Saya cari-cari pertolongan, hari itu adalah hari Idul Adha. Jadi orang libur, montir-montir libur. Tidak ada yang bisa membantu. Maka saya menghubungi orang yang bisa mencari tukang derek. Lalu hari berikutnya mobil bisa diperbaiki. Saudara-saudara terkasih, begitulah kehidupan kita. Setiap kali kita membutuhkan pertolongan, Tuhan mengirim orang-orang yang bisa membantu persoalan-persoalan hidup kita. Minggu ini saya dibantu oleh seorang ahli IT di Paroki Katedral ini. Karena komputer saya tidak seperti biasanya, Excel-nya kacau. Ahli IT bisa memperbaiki. Begitu pula ketika kita memiliki masalah kerohanian, hidup rohani kita, Tuhan mengutus orang-orang yang bisa menyehatkan kerohanian kita. Seperti halnya yang terjadi pada orang-orang Israel zaman dahulu dalam Perjanjian Lama. Tuhan mengutus para nabinya seperti Amos, supaya umat hidup dalam kebenaran, keadilan dan kasih, dengan taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Kalau tidak, mereka celaka, tercerai-berai, hancur. Dan itulah yang terjadi. Dinubuatkan oleh Amos, kehancuran Israel terjadi pada abad 8. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan itu di dalam Perjanjian Baru telah menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kerelaannya mau menebus kita, seperti yang kita dengarkan dalam bacaan yang kedua. Tuhan Yesus Kristus melalui penjelmaannya datang untuk kita, menyehatkan jiwa manusia supaya hidup di dalam keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Hidup dalam damai sejahtera bersama Tritunggal sendiri, bersama Allah. Kita diundang untuk menerima itu. Dan Tuhan Yesus memutuskan tidak bekerja sendiri. Tuhan Yesus memutuskan bekerja
bersama para murid-Nya dengan melibatkan para rasul, sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan Injil tadi. Tuhan Yesus mengutus para murid-Nya untuk ikut serta dalam karya penyelamatan jiwa-jiwa manusia. Mereka diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, berdoa untuk mereka, dan juga bahkan kita sebut tadi mengoleskan minyak. Saudara-saudara terkasih, dengan penjelmaan Tuhan Yesus menganggap bahwa manusia itu penting. Kemanusiaan itu sesuatu yang serius, yang harus dibantu untuk diselamatkan. Di dalam perjanjian baru ini, Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan rohani kita melalui sesama kita, termasuk para imam kita yang ditahbiskan dalam sakramen tahbisan suci. Dalam Injil Markus hari ini, kita mendengarkan Yesus mengutus para rasul yang ditahbiskan menjadi imam pertama pada perjamuan terakhir. Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku." Namun Tuhan mengajarkan para imam itu dengan hidup sederhana dan memperingatkan mereka bahwa mereka juga dapat mengalami penolakan seperti yang dialami oleh Nabi Amos. Kemudian kita membaca apa yang mereka lakukan. Para murid berkhotbah tentang pertobatan, mengusir setan dan mengules banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada para murid itu sebenarnya persis apa yang dibuat Tuhan Yesus sendiri dalam kisah-kisah Injil. Sepanjang Injil kita bisa membaca. Yesus memulai dengan memberitakan pertobatan. Yesus juga mengusir setan, menyembuhkan banyak orang, dan juga mengalami penolakan. Apa yang Yesus lakukan sebelum mengutus ke-12 murid adalah apa yang kita baca dilakukan para rasul dalam Injil hari ini ketika diutus oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus menjalankan pelayanannya melalui para rasul ketika Yesus mengutus para rasul. Bisa dikatakan para rasul adalah perpanjangan tangan dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Yesus yang meminta para rasul untuk melayani kebutuhan rohani manusia pada zamannya, Allah memanggil sesama manusia, para imam untuk melayani kebutuhan rohani kita saat ini. Para uskup masa kini adalah penerus para rasul, dan para imam adalah pembantu para uskup dengan imamatnya. Maka tidak ada imam independen. Tidak ada imam yang boleh semaunya sendiri. Imam adalah pembantu uskup dalam imamatnya. Kalau imamnya ngacau akan diperingatkan. Kalau imamnya bertindak di luar apa yang menjadi kebijakan uskup, bisa disuspensi, dihentikan pelayanannya. Tidak ada imamat independen. Baptisan, penguatan, dan tahbisan adalah 3 dari 7 sakramen yang hanya dapat diterima 1 kali, karena sakramen-sakramen tersebut mengubah kualitas jiwa kita manusia. Melalui pembaptisan, kita semua disucikan dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Melalui sakramen penguatan, kita semakin dikuatkan menjalani hidup Kristiani dengan lebih sungguh-sungguh yang semakin dewasa.
Dan dalam tahbisan suci, seorang ditahbiskan sebagai imam untuk menjadi milik Tuhan Yesus Kristus dan melayani dalam nama Yesus dan dengan otoritas Yesus Kristus. Maka ketika orang sakit diurapi oleh seorang imam dengan minyak dalam sakramen pengurapan orang sakit itu melihat imam, tetapi sebenarnya bertemu Kristus yang mengampuni, yang mengurapi, yang memberikan makanan jiwa. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita dalam sakramen pengampunan, kita mendengar imam yang mengampuni, tetapi sebenarnya Kristuslah yang kita temui dengan kuasa pengampunannya. Pada masa Paskah, Kristus memberikan wewenang kepada para rasul untuk mengampuni dosa dalam namanya dengan berkata, mereka yang dosanya kamu ampuni, diampuni. Dan mereka yang dosanya kamu biarkan tetap ada. Kita melihat seorang imam merayakan Ekaristi, sebagaimana Yesus katakan, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Tetapi yang merayakan utamanya adalah Kristus sendiri setiap kita merayakan Ekaristi. Maka kita mengharap kehadiran Roh Kudus, Roh Kristus sendiri dalam setiap doa syukur agung. Ketika seorang imam memberkati kita, itu adalah berkat yang Kristus berikan. Tidak ada imam independen dari Kristus. Hanya yang menyatu dengan Kristus bisa memberkati. Tanpa Kristus, imam tidak ada artinya. Tuhan menghargai kemanusiaan kita dan memanggil sesama manusia untuk melayani kebutuhan rohani kita. Kita perlu rendah hati untuk mengizinkan Tuhan melayani kita melalui sesama manusia yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan memanggil para nabi seperti Amos dalam bacaan pertama untuk menyampaikan firman-Nya. Sekarang Tuhan memanggil beberapa orang untuk menjadi imam, untuk melayani atas namanya bagi kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani yang telah Ia tetapkan melalui sakramen tahbisan. Sebagaimana kita semua ditetapkan bagi Tuhan dalam sakramen pembaptisan. Marilah kita bersyukur atas karya agung Tuhan yang menebus kita melalui orang-orang yang diutus-Nya bagi keselamatan jiwa kita. Ada orang tua yang mengantar kita dalam pembaptisan, ada guru agama, para pewarta, katekis, biarawan-biarawati, para imam, uskup, dan Sri Paus yang nanti akan berkunjung ke Indonesia. Melalui melayani kita semua dalam nama Tuhan untuk kesehatan jiwa, sebagaimana kita warisi dalam ajaran para rasul, marilah kita terus penuh syukur atas karya rohani Tuhan melalui orang-orang yang diutus-Nya, tetapi juga melalui kita semua, karena dalam pembaptisan kita pun ikut serta dalam imamat umum Tuhan Yesus Kristus. Dengan keyakinan itu, marilah kita lanjutkan perayaan syukur kita atas karya keselamatan Tuhan dalam Ekaristi hari ini.